Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafadillah, NIM 23101222103 dari kelas A4 angkatan 2003, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ki Hajar Dewantara erat kaitnya dengan Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan bangsa yang berjasa di bidang pendidikan. Saking berjasanya, beliau pun dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan bagi masyarakat pribumi ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Kala itu, pendidikan belum bisa dirasakan secara merata. Hanya kaum Belanda dan priai saja yang bisa mengenyam pendidikan. Pemerintah menetapkan setiap tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Penetapan itu melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember. Sebagai salah satu bentuk penghormatan atas jasa-jasa dari Ki Hajar Dewantara atau lebih dikenal dengan nama asli Raden Mas Suryadi Suryadiningrat, beliau adalah tokoh pelopor dan pendiri Taman Siswa, serta pernah diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama setelah Indonesia merdeka. Perjuangan beliau terhadap pendidikan Indonesia layak dianugerahi gelar Pahlawan Pendidikan Indonesia. Dan tak berlebihan pula jika tanggal lahir beliau 2 Mei 1889 diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Meskipun Ki Hajar Dewantara belajar pendidikan di Barat, beliau tidak ingin menggunakan sistem pendidikan Barat itu di Indonesia. Salah satu konsep yang dikenalkan adalah ngomong, ngomong, dan ngomong, yang kemudian dikembangkan menjadi 3 semboyan kepemimpinan di Taman Siswa: Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunakarsa, dan Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara yang lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 menggunakan bahasa Jawa untuk membuat 3 semboyan bagi para pengajar dalam dunia pendidikan Indonesia. Semboyan pertama adalah Ing Ngarsa Sung Tulada, yang jika diuraikan satu persatu terdiri dari kata Ing yang berarti di, Ngarsa yang berarti depan, Sung berarti jadi, dan Tulada yang merupakan contoh atau panutan. Nah, dari kalimat tersebut bisa disimpulkan bahwa semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama ini mempunyai arti di depan menjadi contoh atau panutan. Ini artinya seorang guru, pengajar, atau pemimpin harus bisa memberikan contoh serta panutan kepada orang lain di sekitarnya saat ia berada di depan. Yang kedua, Ing Madya Mangunakarsa, sama seperti semboyan yang pertama. Ing artinya di, Madya memiliki arti tengah, sedangkan Mangun artinya membangun atau memberikan, dan Karsa memiliki arti kemauan, semangat, atau niat. Jika digabungkan, semboyan Ing Madya Mangunkarsa memiliki arti yaitu di tengah memberi atau membangun semangat, niat, maupun kemauan. Semboyan Ing Madya Mangunkarsa memiliki makna bahwa ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah orang lain maupun muridnya, guru harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri orang lain di sekitarnya. Kalau semboyan ketiga yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara itu Tutwuri Handayani, mungkin sudah tidak asing lagi. Kata tuturi dapat diartikan sebagai di belakang atau mengikuti dari belakang, dan Handayani yang berarti memberikan dorongan atau semangat. Dari pengertian tersebut bisa diartikan Tutwuri Handayani memiliki arti di belakang, memberikan contoh, semangat, atau dorongan. Nah, dari pengertian tersebut, makna dari semboyan ketiga ini berarti ketika berada di belakang, pengajar atau guru harus bisa memberikan semangat maupun dorongannya kepada para muridnya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan layaknya sebuah taman. Taman yang dimana merupakan sistem tempat untuk bertumbuh kembangnya tanaman beserta buahnya, serta petani yang rutin merawat dan menikmati hasilnya. Hal yang ditekankan bahwa baik buruknya hasil tanaman, peran petani sangat penting untuk bisa memperbaiki atau memperindah jenis tanaman yang dihasilkan. Seorang petani tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Jika ia menanam padi, panennya pasti padi. Ia tidak bisa mengubah kodrat tersebut. Apa yang bisa ia lakukan adalah menumbuhkan padi dengan memperbaiki tanahnya, memberikan pupuk, memelihara tanamannya, dan menghilangkan hamanya, sehingga padi bisa lebih cepat berkembang dan menghasilkan buah yang lebih bagus lagi. Begitu pula dengan pendidikan bagi anak-anak. Dalam hal ini, tugas pendidik relatif sama dengan petani. Pendidik bisa membimbing anak-anak untuk mengembangkan kecerdasan, bakat, dan segenap potensi anak didiknya bagi keberhasilan hidupnya di masa akan datang. Pendidik tidak bisa mengubah kodrat kecerdasan, bakat, dan potensi peserta didiknya. Setelah itu, pendidik juga harus membantu peserta didik menangkal pengaruh-pengaruh jahat atau hama yang bisa merusak dirinya, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya optimal. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pada pengembangan holistik anak yang mencakup aspek intelektual, moral, dan fisik. Dengan pendidikan jasmani berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pikiran yang sehat dan tubuh yang sehat. Pendidikan jasmani membantu mengembangkan keterampilan motorik, kekuatan fisik, dan kesehatan secara keseluruhan, sekaligus menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan kejujuran
yang esensial dalam membentuk karakter. Melalui pendekatan pembelajaran aktif dan konseptual, pendidikan jasmani memungkinkan anak-anak belajar secara langsung melalui pengalaman praktis sejalan dengan prinsip-prinsip pembelajaran aktif yang dianjurkan oleh Dewantara. Selain itu, pendidikan jasmani menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini, yang penting untuk kesehatan jangka panjang anak-anak, sehingga mendukung tujuan Dewantara untuk mencetak individu yang sehat, cerdas, dan berbudi pekerti luhur. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mari kita bersama-sama meneruskan semangat Ki Hajar Dewantara dalam membangun masa depan pendidikan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Sekian dari saya, terima kasih.